Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita kali ini mata kuliah termodinamika. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum dari termodinamika yang pertama. Oke, jadi untuk isinya yang pertama adalah hukum ke-0 termodinamika yang nanti sebagai pembukaannya. Kemudian yang kedua hukum termodinamika yang pertama, di mana untuk hukum termodinamika yang pertama ini ada dua sistem, yaitu sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Nah, oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai hukum ke-0 dari termodinamika. Jadi semisal ada tiga benda, jadi benda A, benda B, benda C, maka tinjau tiga sistem A, B, dan C. Bila sistem A ada dalam kesetimbangan termal dengan sistem B, dan sistem A juga berada dalam kesetimbangan termal dengan C, maka TA sama dengan TB. Karena berada dalam kesetimbangan termal. Kemudian yang kedua, TA sama dengan TC karena berada dalam kesetimbangan termal. Nah, karena TA sama dengan TB dan TA sama dengan TC, maka TB sama dengan TC. Kenapa bisa begitu? Karena ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal. Artinya, tiga benda itu memiliki termal atau panas atau temperatur yang sama. Jadi, hal ini bisa disimpulkan jika dua benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Kemudian kesimpulan yang kedua, dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lain. Lalu apa? Aplikasi dari hukum ke-0 termodinamika ini. Jadi aplikasi yang biasa kita gunakan itu adalah ketika misalnya membuat air hangat untuk mandi. Jadi kita mencampur air panas dengan air dingin. Pada saat air panas dicampur dengan air dingin, maka kalor akan berpindah dari air panas ke air dingin. Proses perpindahan panas ini berlangsung beberapa saat hingga tercapai kesetimbangan termal antara air panas dan air dingin. Nah, pada saat tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin, maka temperatur air panas akan turun. Sedangkan temperatur air dingin akan naik menuju ke temperatur kesetimbangan termal. Nah, waktu kita mencelup badan kita ke air hangat yang sudah mencapai kesetimbangan termal, maka tubuh kita akan merasakan panas air. Hal ini menunjukkan ada sebagian kalor yang berpindah dari air ke tubuh kita. Hal ini terjadi karena tubuh memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan campuran air hangat. Tapi setelah kita berendam beberapa saat, maka air sudah tidak terasa panas lagi. Karena apa? Karena air telah mencapai kesetimbangan termal antara tubuh dengan air hangat. Jadi waktu kita keluar dari bak mandi setelah berendam dari air panas, maka tubuh akan terasa dingin. Ini terjadi karena temperatur ruangan lebih rendah dibanding dengan temperatur tubuh kita. Akibatnya jumlah kalor dari tubuh berpindah ke udara di sekitar kita. Nah, pada saat kalor keluar dari tubuh kita akan merasa lebih dingin. Jadi itu adalah
salah satu contoh kesetimbangan thermal antara tiga buah benda. Oke. Jadi untuk hukum ke-0 dari termodinamika itu merupakan persamaan temperatur. Kemudian kalau hukum pertama dari termodinamika itu merupakan prinsip dari konservasi energi, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Mana di sini nanti kita akan mempelajari pada hukum termo 1, pada closed system dan open system. Kemudian pada hukum termo yang kedua itu mengenai kualitas dari energi, efisien dari MKE, kemudian arah aliran energi dari reservoir panas ataupun dari reservoir dingin. Jadi itu 3 hukum pada termodinamika yang akan kita pelajari pada hukum termo pertama dulu. Jadi hukum 1 termodinamika itu sama dengan prinsip konservasi energi ataupun energi yang bersifat kekal. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ini EK dan EP, kinetik dan potensial. Nah, closed system yang akan kita pelajari closed system. Jadi closed system itu adalah sistem tertutup. Apa itu? Artinya sistem tertutup. Jadi sistem tertutup itu tidak ada massa yang keluar masuk ke dalam sistem. Jadi perubahan energi di dalam sistem sama dengan perubahan energi di lingkungannya, yaitu kalor dan kerja. Nah, sehingga energi disimbolkan berasal dari O, energi dalam, ditambah KE atau EK atau energi kinetik, ditambah dengan PE, energi potensial. Jadi E sama dengan U plus EK plus EP. Nah, jadi perubahan energi di dalam sistem sama dengan perubahan energi di lingkungannya, yaitu kalor dan kerja. Jadi kalau kalor panas, jadi panas itu ciri khususnya adalah untuk mendeteksi memakai temperatur. Kemudian ada 3 cara perpindahannya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian akan berpindah apabila ada perbedaan temperatur. Kemudian satuannya adalah joule dan atau watt. Joule, megajoule, kilowatt. Kemudian kalau kalor dan kerja pada closed system atau sistem tertutup. Ini kalor, panas, perpindahannya ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Kerja terbagi menjadi 2, kerja elektrik dan kerja mekanik. Nah, kerja work, kerja elektrik, ini bisa kita tuliskan bahwasanya W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan V kali I kali T. W itu work, kerja, V di sini adalah beda potensial, I adalah kuat arus, V satuannya volt, I kuat arus satuannya ampere, T adalah time, satuannya adalah sekon. Kemudian untuk kerja mekanis, ada 5 kerja mekanis. Jadi yang pertama adalah kerja akibat perubahan volume. Jadi di mana kerja mekanis di sini semuanya adalah W sama dengan F kali S. Nah, kerja akibat perubahan volume. Kemudian 2, kerja akibat perubahan kecepatan. 3, kerja akibat gaya gravitasi, di mana di sini menggunakan EP atau energi potensial atau elevasi untuk gravitasi. Kemudian yang keempat kerja poros dan yang kelima adalah kerja pegas atau spring work. Nah, hukum pertama dari termodinamika, jadi apabila ada suatu sistem, jadi tidak ada panas yang keluar masuk sistem.
Nah, ini adalah tanda yang harus kalian pahami, kalian bahkan harus hafal di luar kepala ya, bahwasanya pada sistem tertutup, bahwasanya kalau ada he in, he masuk sistem berarti tandanya positif. Sedangkan kalau ada panas out, panas keluar sistem, tandanya negatif. Kemudian ada kerja masuk sistem, tandanya negatif. Kalau ada kerja keluar sistem, tandanya positif. Nah, keempat dari properti ini harus dipahami dan dihafalkan. Oke, heat and work. Jadi sistem berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan interaksi panas dan kerja dengan lingkungan. Nah, di mana kerja delta E sama dengan I min W, panas dikurang kerja. Sedangkan delta E sama dengan bisa didapatkan dari delta U plus delta EK plus delta PE. Sedangkan kapasitas panas itu perbandingan antara banyaknya energi panas yang diberikan dengan kenaikan temperatur. Jadi kapasitas panas bisa dituliskan menjadi C sama dengan diferensial Q per diferensial T. Kemudian kalau panas jenis atau specific heat, panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 unit massa benda sebesar 1 derajat. Nah, panas jenis pada volume konstan atau konstan volume, CV kali dt sama dengan DU. Artinya konstan volume bisa didapatkan dari DU per dt. Panas jenis pada tekanan konstan atau konstan pressure. Nah, di sini entalpi konstan pressure kali dt sama dengan dh. Sehingga konstan pressure atau Cp sama dengan dh per dt. Di mana Cp dan Cv adalah properti gas. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai hukum termo pertama. Seperti biasa, untuk lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan, maka langsung saja kalian mengerjakan tugas pada portal tugas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.